Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara dan saudariku segenap jajaran pimpinan dan pegawai dari Kementerian Keuangan RI, Kantor Pajak Bengkulu 1, betul ya? Yang saya cintai dan saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari Senin sore ini, yakni Senin sore di pekan keempat dari bulan Oktober ya, tahun 2025 miladiah. Saya berbahagia sekali dapat bersilaturahmi di sini, di kantor yang kita banggakan ini, dalam satu suasana yang penuh dengan keberkahan, yakni kita berada dalam majelis ilmu. Majelis apa ibu-ibu? Majelis ilmu, thalabul ilmu, yakni menuntut ilmu agama. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat baik sekali, dan saya berdoa kepada Allah agar barangkali pimpinan ataupun pegawai yang punya ide mengadakan pengajian rutin seperti ini selalu diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena memang kalau kita kembali kepada agama kita, dinul Islam, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua. Kalau kita buka-buka ayat Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali Allah dan Rasulnya itu berbicara tentang ilmu. Karena memang ilmu itu sendiri dari bahasa agama kita, yakni bahasa Arab. Sebelum kata ilmu itu ada, kita nggak punya ilmu, mengetahui. Dan ini seorang muslim wajib, apabila Allah dan Rasulnya mengatakan, menyebut di Quran hadis kata ilmu, itu yang dimaksud ilmu agama, ilmu din. Adapun ilmu dunia, maka itu berkembang sesuai dengan zaman. Barangkali di satu masa diketahui suatu ilmu, nanti ilmu itu bisa jadi dibantah lagi. Galileo dibantah oleh siapa gitu. Ada yang mengatakan yang terkecil itu atom, nanti dibantah lagi, ada lagi yang lebih kecil. Itu ilmu dunia. Apabila Allah dan Rasulnya menyebutkan kata ilmu, maka ilmu yang dimaksud itu ilmu agama. Sebagaimana misalnya di surah Mujadilah, surah ke-58 ayat 11. Tadi siapa yang pegang Quran? Coba dibuka. Surah 58 ayat 11. Surah ke-58 ayat 11. Atau Anda yang punya HP, coba buka apa namanya itu, ininya Qurannya. Biasa kita cuma buka YouTube aja ya. Ini suruh buka. Kasihan itu mushaf Quran yang ada di HP jarang dibuka. Yang ada terjemah itu, coba buka surah 58 Mujadilah ayat 11. Tolong dibaca, ada ibu yang suaranya bagus, terjemahnya aja, nggak usah
Arabnya nggak apa-apa. Siapa yang duluan ketemu? Surah ke-58 Al-Mujadilah ayat 11. Atau masih bisa udah ketemu? Fadol? Ada? Ketemu? Coba baca, ayo. Mana kasih mic-nya? Mas, ayo. Kita biasa kalau suruh nyanyi cepet kita kan. Sekarang suruh baca terjemah Quran aja, kalau usah ini. Coba terjemah aja nggak apa-apa. Siapa? Temu ya, Mujadilah 58 ayat 11. Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapakanlah. Niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Catat itu ya. Surah berapa? Al-Mujadilah surah 58 ayat 11. Allah mengatakan di situ. Ya, ini tadi disuruh oleh pembawa acara maju. Itu ayat itu. Yani apabila kamu disuruh berlapang-lapang di majelis, ya ini maksudnya memberikan tempat duduk kepada orang agar majelis itu lebih enak. Karena memang majelis ilmu itu perlu lapang. Tapi sayangnya ya, kita kalau nonton konser artis tuh pengennya maju ke depan, kalau bisa diinjek sama itu artis ya kan. Tapi kalau ngaji itu aneh juga sih. Kayak melihat setan gitu, takut kalau ketemu ustadznya. Kalau saya dulu nyantri malah pengen dekat sama saya. Begitulah kondisi kita sekarang. Padahal ayat Allah tadi mengatakan, yakni berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Maka Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Coba contoh kalau kita punya ilmu. Orang kalau punya ilmu apa saja yang baik, dia akan berani tampil ke depan. Betul nggak? Gak mungkin kalau orang nggak punya ilmu, nggak mungkin berani. Dia nekat itu berarti. Nah, di dalam agama kita wajib untuk menuntut ilmu itu. Itu salah satu ayatnya. Di hadis Nabi Rasulullah SAW katakan, tolabul ilmi faridotin ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa ilmu yang wajib itu, Ustaz? Yang pertama, yang wajib seorang muslim, yang dia nggak boleh ada alasan untuk pertama ilmu akidah. Kita harus mengetahui, mempelajari akidah kita itu apa. Maka kita pelajari ada rukun iman, beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu wajib dipelajari. Rukun Islam, syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji wajib dipelajari itu. Yang kedua, ilmu sesuatu yang kita kerjakan. Kalau dia seorang pedagang, ya Pak ya, dia wajib belajar ilmu tentang dagang menurut Islam. Kalau dia pegawai seperti Anda sekalian ini, Anda wajib belajar. Jadi pegawai yang benar itu gimana menurut Islam? Saya menarik sekali nih. Tadi saya naik tangga, itu ada tulisan di situ. Tiap tangga itu, ya Mas. Kalau nggak salah saya itu bekerja ikhlas apa tadi? Ulang Mas. Coba pakai itu biar kita paham semua. Takutnya kita cuman tulis saja tapi karena tiap hari jadi nggak kena gitu. Coba.
Iya kan? Hafal doang gitu. Coba Mas hafal. Mudah-mudahan hafal ya. Atau ada yang hafal nggak? Saya maafkan kalau nggak hafal. Ini saya memang suka ngetes aja nih. Coba. Semoga kerja keras kita menjadi ikhlas dan menjadi berkah. Coba lihat itu. Kurang lebih itulah ya, nanti dicek lagi itu. Intinya saya lihat di sini ada peringatan bagi kita semua setiap naik tangga itu, kalau kerja itu harus ikhlas. Ikhlas nggak nih kerja nih? Kok jawab dikit banget? Ikhlas nggak kerja nih? Serius? Kalau nggak digaji gimana? Katanya ikhlas. Bukan berarti orang ikhlas itu nggak digaji. Ya, itu ada pelajaran nantilah. Mudah-mudahan saya diundang lagi gara-gara ini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kita harus belajar, dan kantor kita ini sudah membuka ruang itu, karena memang kita ini perlu dengan namanya ilmu, yakni ilmu agama, yang itu menjadi ruh makanan bagi jiwa kita. Bahkan di sini alhamdulillah kantor Anda tidak hanya menyediakan santapan rohani, tapi juga menyediakan santapan jasmani. Bayangin nih, makan sambil ngaji sambil makan. Kalau saya dulu kalau sama kiai dimarahin. Anda enak banget ngaji. Berarti santai kan? Ini nikmat dari Allah gitu. Masya Allah pakai AC. Tapi bukan itu. Ini zaman nggak bisa lagi orang udah pakai AC, udah pakai ceramah, udah pakai ini, nggak apa-apa. Berarti ilmu kita harus lebih banyak. Imam Syafi'i aja belum ada laptop, belum ada komputer, itu kitabnya banyak banget. Dulu cuman pakai tinta yang dicelup pakai bulu. Sudah menulis banyak. Kita kembali ke tadi, jadi harus belajar. Dan sekarang menuntut ilmu itu sebenarnya gampang. Bener gak Mas? Menuntut ilmu sekarang gampang kok. Udah ada AI kok. Udah ada Mbah Google dan sebagainya. Bahkan saya aja kadang kalah sama jamaah. Itu hadisnya salah Ustaz. Rupanya udah searching dulu dia. Kalau kita hanya sekedar itu ya udah. Tapi kenapa ada pengajian seperti ini? Karena ini mengundang barokah. Gitu Mas. Kalau nuntut ilmu sekarang udah banyak. Via Google, AI tadi, dan segala macam. Yang teknologi itu. YouTube ya kan? Tapi kenapa masih ada pengajian seperti ini? Karena bedanya pengajian yang Anda duduk tawaduk di sini bersila sejam, 1 jam setengah, ini mengandung keberkahan sendiri. Yang kata Nabi SAW, yakni orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang seperti ini, itu didoakan oleh makhluk. Bahkan sampai ikan-ikan di lautan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu di majelis seperti ini. Makanya saya buka tadi itu, yakni saya mendoakan mudah-mudahan pimpinan dan karyawan yang punya ide pengajian rutin walaupun sebulan sekali ini diberkahi oleh Allah. Dan tugas Mas karena harus itu diadakan. Mungkin kalau perlu temanya dikasih. Ustadz siapa besok bahas fikih, Ustadz siapa besok bahas akidah, besok bahas akhlak, besok bahas muamalat, sehingga ilmunya tuntas. Nah, saya pada saat ini kebagian tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yakni kita mengenal beliau dan seterusnya dari kemuliaan beliau. Jadi saya kembali ke tadi bahwa kita wajib menuntut ilmu itu. Jangan sampai sebagian orang itu paham ilmu dunia tapi nggak paham ilmu akhirat. Saya bangga juga tadi itu mendengar pembawa acara, mahasiswa, lalu tadi korinya
Dan ini merepresentasikan, saya yakin ini semua atau sebagian besar dari pegawai keuangan di sini. Yakni baca Qur'annya udah fasih. Yakin saya, nggak usah saya uji. Saya yakin. Kalau lihat tadi itu, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi Anda sekalian. Ya kenapa? Karena itu sebagian orang mungkin gelar dunianya berteret, tapi begitu masalah ilmu agama kasihan gitu. Makanya pentingnya ilmu agama, dan kita duduk sama di sini. Karena ilmu agama itu nggak mau semua harus kita bisa. Berapa banyak orang yang paham ilmu dunia, tapi begitu dia disuruh sholat, dia nggak paham ilmu sholat itu sendiri. Betul ini. Saya sering memperhatikan sebagian orang, dia tidak tahu cara wudhu yang sempurna. Sebagian orang dia tidak tahu cara sholat yang sempurna. Betul? Betul? Kok takut jawabnya? Betul. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Tapi sebagian kita tidak menyempurnakan sholat. Alhamdulillah udah sholat, tapi sholatnya belum sempurna, mungkin karena kurang menuntut ilmunya. Contohnya Ustaz, contoh misalnya waktu sujud. Yani sebagian orang masih salah waktu sujud, yakni dia sujud itu tidak diangkatnya sikunya, tapi sujudnya itu dia menempelkan sikunya ke lantai. Yang kata Nabi, janganlah kamu sujud seperti anjing yang duduk. Jadi sujud itu harus diangkat ini. Berapa banyak lagi yang sholat berjamaah, sebagian makmum, yakni dia tidak mengikut imam, tapi mendahului imam. Ini diancam oleh Nabi. Kata Nabi, hendaklah kamu takut kepala kamu dirubah menjadi kepala keledai kalau kamu mendahului imam. Berapa banyak kaum muslimin yang sholatnya itu gak khusyuk. Dia hanya melaksanakan sholat, belum masuk ke sholat yang mengerjakan sholat itu sempurna. Karena sebagiannya misalnya dia sholat terburu-buru, cepat sekali. JNE kalah itu. Apalagi pos cepat. Allah masya Allah. Bahkan kalau kita searching, cari di YouTube sholat tarawih tercepat di dunia itu, ternyata ada di mana? Di mana? Di Indonesia. 21 atau 23 rakaat itu 9 menit, bayangin dong. Anda nggak percaya, searching aja di Google, di YouTube. Sholat tarawih tercepat. Allah, ya Allah. Kita ngadap kepala aja, kepala kita, kepala kantor kita, atau ngadap Pak RT lah, atau menghadap mertua, berani nggak kira-kira ini? Assalamualaikum Pak RT, tolong ya Pak RT, apa kau ini? Coba kalau kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak RT? Dilus dulu ya. Dia rupanya bujangan ya kan. Udah dia muji-muji Pak RT, apa kabar tujuan kau sini? Ini Pak RT, saya mau minta surat pengantar. Insya Allah saya mau menikah. Ada bujangan nggak sini? Itu yang ngomong, yang jawab bujangan atau enggak tuh? So paling kenceng tuh. Nah kita kembali ke tadi. Jadi sholat dengan terburu-buru gimana? Nggak dapat ruhnya itu. Kenapa? Salah satu sebabnya karena kita tidak belajar. Oleh karenanya ayatnya kita hafal itu. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amul miskin fawailul. Celaka orang sholat. Betul gak Ibunda? Betul gak Ibu? Coba deh buka surah 107, surah Al-Ma'un itu. Surah ke 107.
Ayat 45 ya. Coba baca deh. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya, ini orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat, tapi Allah katakan dia celaka. Kenapa? Karena dia lalai. Apa lalainya? Tadi sudah kita sebutkan, lalai dari cara-cara sholat itu. Gimana cara sholat yang khusyuk, yang tumakninah. Apa makna tumakninah itu? Memberikan hak pada setiap rukun itu. Itu namanya. Belum nempel, sudah Allah. Belum nempel itu. Dia tuh tumakninah tuh nempel dulu ini dengan ini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu. Fawailul lil musallin. Ya, gimana kondisi sholat kita? Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'u al-ma'un. Itu menariknya, Allah katakan celaka orang yang sholat, yakni orang yang lalai dari sholat. Lalai caranya, kemudian lalai dari dari waktunya, yakni sholatnya menunda-nunda. Maka saya berharap kepada pimpinan, silakan diingatkan kepada pegawainya, Anda dapat pahala sholat jadi pimpinan, karena pimpinan itu pengaruh. Sebagaimana kepala rumah tangga di rumah, tegaknya sholat itu karena bapaknya, karena suaminya. Tegaknya sholat di kantor itu karena pimpinan. Kalau pimpinan memberi instruksi, selesai itu. Tapi kalau anak buah takut-takut dia. Benar nggak, Mas? Iya. Ini kita lagi ngaji, jangan takut-takut jawabnya. Benar ini. Dia dirahmati oleh Allah. Anda masuk waktu sholat. Kalaupun ada pekerjaan boleh ditunda, kecuali memang yang berbahaya kalau ditinggal. Misalnya pemadam kebakaran, api lagi besar, tunggu saya sholat dulu ya, habis itu. Atau dokter lagi operasi, jangan. Menjaga pintu kereta api. Tapi kalau kayak kita, kalau bisa ditinggal, tinggal apa? Masya Allah, tadi sholat asar saya di sini nih, mas sekali, bersih, ya kan? Ada muazzinnya lagi. Semoga Allah memberkahi Anda semua. Nah itu, jadi perlu menuntut ilmu. Jadi tahu cara sholat. Cara sholat yang benar dan seterusnya. Baik, kita masuk ke tema yang saya diminta oleh Mas Isa kemarin. Kalau saya nggak salah ingat, ini berkaitan dengan Nabi ya. Kaitan dengan Nabi SAW. Yakni kita mengetahui bahwa salah satu iman yang ada di dalam agama kita itu adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu pondasi keimanan kita. Sebagian kita barangkali hanya mengenal Nabi SAW itu secara umum. Oleh karenanya tidak ada salahnya saya akan mencoba mengulang pelajaran kita. Kita mengenalkan beliau. Beliau itu adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Abul Qasim ini kunyah ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Kunyah. Bukan kunyah makanan, bukan. Jadi dalam Islam itu ada namanya panggilan kehormatan. Seseorang itu dipanggil dengan nama, kalau laki-laki dia Abu atau Abi, kalau perempuan Ummu atau Ummi. Maka kita kenal ada sahabat namanya Abu Bakar. Ya, ini maknanya itu ayah dari seorang gadis. Ada namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kenapa dia dapat kunyah itu? Karena dia Hurairah itu kucing. Dia cinta atau suka sama kucing. Abu Hurairah. Ada Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya Ali bin Abi Thalib, tapi dia punya kunyah dikasih nama Nabi Abu Turab. Suatu ketika Ali itu sedang baring, lalu
mukanya tuh ada turab, ya ini debu pasir, maka dapat gelar dia Abu Turab. Biasanya kalau orang-orang memberi nama, biasanya ya, dia seperti saya ini Abu Torik, saya memberi nama saya dari anak saya yang pertama. Jadi Anda pun bisa seperti itu. Dan orang-orang tua kita dulu biasa juga itu, cuman pakai bahasa Indonesia. Ibu saya waktu saya kecil itu nggak dikenal nama asli mama, itu nggak dikenal, nama papa itu nggak dikenal, dia cuma dikenal Ma Amri, betul? Pak Amri, dia nggak dikenal nama asli papa saya itu. Itu kunyah itu dalam Islam, paham nggak? Jadi Nabi Muhammad itu namanya Abul Qasim. Ada larangan Nabi, jangan kamu berkunyah dengan kunyahku. Tapi ulama berbeda. Apakah larangan ini mutlak, yakni selamanya, gak boleh seseorang berkunyah dengan Abul Qasim, atau selama Nabi hidup? Saya pribadi lebih cenderung ke pendapat yakni larangan berkunyah yakni ketika beliau masih hidup, supaya tidak sama dengan beliau. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudriqah bin Ilyas bin Mudar bin Nizal bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini dia anak dari Ismail. Ismail anak dari Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan salam kepada keduanya, yang namanya selalu kita sebut dalam sholat tahiyat, yakni Ibrahim dan Muhammad. Jadi Nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Coba lihat, menariknya di sini, yakni silsilah beliau, nasab beliau itu jelas. Bahkan sampai Nabi Nuh itu dikatakan ada. Ini sampai Nabi Ibrahim. Saya ingin bertanya, kita pribadi tahu nggak nasabnya? Azizak tahu nggak? Sampai siapa? Sampai Mbah, coba sebutin. Ishak bin, cuman itu ya, sampai Mbah ya. Saya alhamdulillah lebih di atas. Amri bin Zainal bin Jayo bin Semin. Ada lagi yang bilang tuh bin Mat Pentung, tapi ini masih diragukan ini. Nama orang dulu tuh emang ini Mangku di langit, ya kan? Iya kan? Mangku di langit, Mangku bumi, ya kan? Mangku gadis gak ada kan? Coba ada gak yang punya nasab, tahu nasabnya sampai 3 ke atas? Ada, cuci tangan. Paling kita cuman sampai kakek, ya kan? Sebagian kakeknya aja lupa dia. Ya benar gak Pak? Nabi ini subhanallah, Nabi ini beliau jelas. Ini menunjukkan Allah mau memberitahu kepada kita bahwa memang Nabi itu benar-benar ada. Dan dia memang dari manusia yang jelas jalurnya itu. Agar tidak ada bantahan dari orang-orang kufar ketika beliau menyampaikan dakwah itu. Dan menariknya itu jelas silsilahnya. Orang Arab sih masih itu. Ya apa? Bahkan kemarin heboh ya kan, yang keturunan apa? Rasulullah yang apa? Mengklaim keturunan Rasulullah kan ada juga di. Nah, itu saya nggak mau masuk situ lah ya. Tapi yang jelas ini ada sunnahnya. Ya ini kita mengetahui nasab kita itu, walaupun nggak wajib ya. Tapi kita kembali ke tadi. Jadi beliau ini adalah seorang yang jelas nasabnya, yang diketahui oleh orang-orang kafir pada saat itu. Bahkan mereka lebih tahu Nabi Muhammad dibanding anak mereka sendiri. Diceritakan di Injil itu sampai seperti itu. Dan beliau ini orang yang istimewa, diakui oleh seluruh orang. Sampai orang zaman sekarang, Michael Hart,
Salah seorang penulis terkenal itu, mungkin saudara-saudariku, bapak ibu ada bukunya di rumah. Itu bukunya bestseller itu, dicetak berkali-kali. Dia menulis buku 100 apalah itu, pokoknya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Michael Hart. Dia menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang nomor 1 paling berpengaruh. Nomor 2 Isa, nomor 3 Newton, keempat Musa, ya lupa saya. Nanti lihat aja. Tanpa diakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau yang orang yang istimewa. Dan menariknya lagi, beliau itu ummi. Apa ummi? Beliau orang yang tidak bisa baca tulis. Iqra. Ma'ana biqori, saya gak bisa baca waktu Jibril apa? Jadi memang Nabi itu gak bisa baca. Ada hikmahnya itu, Nabi itu gak bisa baca tuh maksudnya. Kenapa? Kalau Nabi bisa baca tulis, orang-orang kafir nanti akan menyangkal, oh ini Al-Quran ini mungkin dari buku yang pernah dia baca. Makanya Allah menjadikan Nabi itu ummi, agar mereka yakin bahwa memang betul bahwa Al-Quran yang diturunkan itu dari Allah. Kenapa? Karena setiap Nabi dan Rasul itu, saudara-saudariku, mereka diutus selain dengan membawa risalah, agar risalah itu bisa diterima, dia membawa mukjizat. yakni satu kelebihan yang ada mungkin barangkali di zaman itu untuk membantah orang-orang kafir yang tidak mengikuti. Di zaman Nabi Musa, di zaman itu sedang viral kalau istilah kita tuh, yakni ilmu sihir. Orang-orang tukang sihir tuh hebat. Banyak penyihir berlomba-lomba. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Datang Nabi Musa diutus oleh Allah melawan Fir'aun dengan tukang sihirnya. Diadu. Kalah. Kenapa? Karena tukang sihir itu dia sihir. Nggak nyata. Dia menipu mata. Tipuan pandangan. Tapi tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa itu benar-benar jadi ular. Dimakannya, ditelannya itu tali temali itu. Makanya orang yang duluan beriman kepada Nabi Musa itu, saudara-saudariku sekalian, itu yakni para tukang sihir Fir'aun itu. Kenapa? Karena mereka punya ilmunya. Oh, ini benar-benar ular ini. Akhirnya mereka dihukum kan oleh apa? Oleh Fir'aun, dipotong tangan kanan, kaki kirinya, terus disalib. Di zaman Nabi Isa, di zaman itu viral, sedang hebat-hebatnya pengobatan. Ya ini tabib, dokter, orang-orang mengobati penyakit berbagai berlomba. Allah mengutus kepada orang-orang kafir itu Nabi Isa alaihissalam agar risalah Allah ini, yakni dakwah kepada tauhid ini, menyembah Allah ini bisa diterima. Orang harus dengan tambahan yakni mukjizat. Apa mukjizatnya? Bisa ngidupin orang mati. Nggak ada lagi pengobatan paling hebat. Kalau ada dokter di Bengkulu yang bisa ngidupin orang mati, kira-kira cuman rame Bengkulu ini pasti. Orang dari penjuru dunia datang. Itu Nabi Isa itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkembang pada saat itu, yakni syair. Jadi setiap tahun itu ada lomba di Mekah itu, lomba membuat syair yang indah-indah. Kalau kita sekarang kayak puisi lah, apalah. Yang juara ditempel di apa? Ka'bah, dinding Ka'bah. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Maka terkejut mereka. Ini Masya Allah indah sekali ini. Nggak ada ini. Karena ini wahyu min Rabbil Alamin. Wahyu dari Allah. Banyak. Dan orang-orang kafir itu sendiri, walaupun mereka zohirnya mereka tidak mengakui, hati mereka mengakui. Kita dapat cerita itu kan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya itu. Mereka berjanji tidak mau mendengar Quran.
Suatu ketika datang rindu mereka mendengar Nabi baca Quran, ngendep-ngendep ya kan. Akhirnya bertemu di itu. Lah, kau ngapain sini? Lalu ngapain? Iya, ternyata mereka sama-sama rindu mendengar bacaan Quran. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi contoh. Coba ibu buka surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk jadi rahmat semesta alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sebagai rahmat. Yakni dia mengajarkan Islam. Yakni sebelum Nabi diutus itu orang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan. Bayangkan anak perempuan di zaman Nabi dulu, ibu-ibu, itu nggak ada harganya, hendak. Bahkan diceritakan di Quran itu kalau orang kafir itu lahir anak perempuan, Pak, itu merah padam mereka menahan madu. Ketika anak itu berusia 5, 6, 7 tahun, dia gali lubang, dia dorong anak perempuan itu kemana? Ke dalam lubang itu, lalu dia timbun hidup-hidup sampai anak itu abi. Alangkah kerasnya hati mereka itu. Ini perhatikan nih. Anda wahai wanita, Islam yang mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Islamlah mengatakan baiknya negara ini tiangnya wanita. Nabi mengatakan, siapa yang kami hormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Karena ibu ini sumber semuanya kebaikan. Kita kalau istilah guyonan orang-orang itu ada ibu kota, ya kan? Nggak ada katanya bapak kota, nggak ada. Nah, ini menunjukkan ya ini keutamaan di seorang ibu. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus untuk menjadi rahmat tidak hanya manusia, bahkan hewan. Lihat Islam itu. Anda tahu nggak bagaimana Islam jangankan mengangkat manusia, hewan saja diangkat. Bagaimana orang-orang kafir membunuh hewan itu? Pak, Bapak pernah nggak melihat orang-orang kafir itu membunuh hewan? Saya pernah lihat itu. Ada yang dimasuk dalam karung, digebuk pakai kayu balok. Pernah nggak? Kain katanya dia mati dalam keadaan tidak keluar darahnya, itu lebih enak. Kok tahu, Pak? Oh, di mana, Pak? Masya Allah, barakallah. Kaget saya. Bisa, dari Belgia. Jadi jangan ngantuk ya. Iya. Ada lagi, Pak. Saya pernah lihat itu. Ada sapi hidup-hidup, Pak. Dipanggang pakai apa? Api las itu, Pak. Hidup-hidup, Pak. Sampai dia mati. Ada lagi, Pak. B2 itu. Itu dibakar itu apa? Besi sampai merah, maaf, ditusuk dari parjina jadi cerit. Itu ajaran di luar Islam. Coba ajaran Islam gimana, Mas? Disembelih, putus 3 urat leher. Di mana? Leher. Pakai pisau yang tajam. Nggak boleh dilihat oleh kawannya. Itu sunnah Islam itu. Lehernya dia dalam keadaan terikat, dihadapkan kiblat. Itu bayangkan tuh, Islam aja menghargai hewan. Maka aneh sekali kalau ada orang mengatasnamakan Islam, katanya jihad bunuh diri, yakni membunuh orang dengan bom. Dikatakan itu atas nama jihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Kenapa? Bunuh hewan saja ada aturannya menurut Islam. Disembelih dengan pisau yang tajam, dalam keadaan terikat, terbaring.
Bismillah, kawan-kawannya nggak lihat. Ini Islam, keindahan Islam. Maka kenapa orang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam? Selain dari hidayah Allah, mereka melihat kebenaran agama kita ini, saudara. Saya pernah membaca satu kisah yang sangat menarik, yakni bagaimana seseorang itu masuk, dapat hidayah karena melihat indahnya Islam itu. Gitu, Mas. Saya baca itu salah satunya adalah ada bapak-bapak, mister yang dia kerja jadi tukang cuci pakaian mahasiswa-mahasiswi di salah satu universitas di London. Kalau Bapak Belgia tadi ya, saya London Inggris, bener ya, England, negaranya David Beckham, Manchester United. Siapa penggemar MU lagi seneng ya? Mana? Tunjuk tangan yang MU. Yang MU tunjuk tangan. Ini. Woi, wah, saya Arsenal nih, beda gitu. Saya Gunners nih ya. Sampai mana kita tadi itu? Sampai MU. Iya. Mister tadi itu dia kerjanya mencuci pakaian mahasiswa-mahasiswi ya, Pak. Jadi laundry lah, tukang laundry. Suatu ketika ada rombongan mahasiswa-mahasiswi yang magang, bukan magang apa? Studi ya. Belajar di universitas itu. Nah, yang mencuci pakaiannya itu bapak itu juga, mister tadi. Lalu dia gembira, dia senang. Kenapa? Karena dia merasa enak mencuci pakaian anak-anak muslim tadi itu. Lalu dia bertanya kepada salah seorang mahasiswa itu, kenapa ya? Kok Bapak kelihatannya senang sekali? Iya. Kenapa, Pak? Kalau saya mencuci pakaian kalian tuh kok bersih ya, terutama celananya katanya. Bersih, nggak ada bau apa. Apa jawaban mahasiswa tadi yang membuat Bapak itu dapat hidayah? Dia bilang, Pak, di dalam ajaran agama kami Islam, kami kalau habis beol, maaf, buang air besar, BAB, BAK itu wajib istinja. Apa istinja? Cebok pakai air. Makanya bersih. Oh itu iya. Bener iya. Akhirnya dia belajar Islam Bapak tadi. Yang tukang bersih. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara dia melihat yakni Islam itu mengajarkan kebersihan. Coba Anda lihat, ada nggak di luar Islam? Anda lihatlah orang di luar kita itu, yang saya nggak usah sebut nama negerinya kan, yang buang air sembarangan. Saya nggak pernah keluar negeri, ke Cina kemana, tapi saya dapat kabar jorok sekali katanya. Siapa yang pernah ke negeri itu? Iya kan? Ngeri sekali. Negeri kita Indonesia, lihat air berlimpah. Saya yakin WC ini bersih, WC ini ya, WC kantor ini. Coba lihat. Negeri lain itu barangkali orang tahu WC itu dari baunya. Mana WC-nya nih? Sini nih baunya. Kenapa? Karena mereka tidak diajar istinja. Orang-orang Eropa dulu sebelum masuk Islam itu mereka tuh, Pak, tahu nggak Pak? Mereka tuh nggak suka mandi. Anda bacalah. Zaman Renaissance apa tuh? Dulu zaman kegelapan apa? Ilmu dulu. Mereka tuh buang air tuh Pak, sembarangan. Agama kita lihat, Nabi melarang kita, kamu jangan buang air dilihat orang. Kalau buang air tuh sembunyi. Kamu jangan buang air di bawah pohon tempat orang berteduh. Kamu jangan buang air di lubang, siapa tahu ada semut lagi rapat RT. Bener ini. Digali lubang ditutup. Itu ajaran Islam. Bahkan kalau tidak ada istinja yakni dengan air, pakai batu minimal berapa? 3. Itu ajaran agama kita. Bersih. Coba lihat. Kita kalau mau masuk ke masjid, orang Islam bersih semua. Bahkan kita nggak merasa nyaman kalau dalam keadaan kotor.
Coba Anda bayangkan orang di luar Islam yang gak punya ana zaubatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada. Coba Anda bayangkan wanita, wahai wanita muslimah, wanita dalam keadaan haid, coba bayangkan betapa kotornya. Dan ini Islam. Dulu wanita zaman Bani Israel, orang Yahudi, kalau wanita hamil, wanita haid nggak boleh tinggal serumah, ibu. Itu ada rumah khusus, yakni rumah wanita haid. Jadi dianggap najis, orangnya tuh najis. Bukan kalau darah najis, tapi wanitanya tuh nggak boleh. Sebaliknya orang Nasrani itu malah boleh mencampuri istri walaupun dalam keadaan Islam di tengah-tengah. Haram mencampuri istri ketika haid, tapi tetap boleh dalam satu rumah. Yakni boleh istrinya melayani suaminya, masak segala macam. Bahkan suaminya boleh menikmati istrinya. Yakni di atas usur, di bawah lu. Gak usah dijelaskan lagi. Kita ini Islam ini. Tapi ternyata ini asing di agama kita. Sampai-sampai di zaman Nabi itu orang Yahudi aja ngecek. Nabi kamu itu mengajarkan sesuatu atal khiro'ah, sampai cara buang air diajar. Dijawab oleh sahabat Umar, ajar betul. Betul nggak Nabi kita ngajarin buang air? Halo, betul? Betul? Apa caranya misalnya? Sunnahnya kalau kita buang air tuh masuk WC kaki, keluar ada zikirnya, a'udzubika minal khubusi wal khubais. Keluarnya ghufronaka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa asin farji minal fawais. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka. Menjauh dari manusia. Ini Islam. Sampai orang Yahudi aja tahu, ibu. Nabi kamu mengajarkan sampai buang air. Nggak ada agama yang seperti Islam ini ngajarin cara buang air, mas. Cara buang air yang kita anggap remeh. Maka jangan bicara soal ekonomi. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu tentang jual beli. Nanti bukalah. Ya, ini tentang wajibnya mencatat kalau kita hutang. Anda lebih tahu itu. Walhasil saya ingin menutup pembicaraan kita sore ini. Ini tentu belum masuk dari kehendak tadi itu. Ada tadi itu kalau nggak salah temanya tentang syafaat ya. Oh, maaf ini saya sengaja menunda-nunda, siapa tahu diundang lagi. Tapi ini jadi membuka bahwa ini agama kita seperti ini. Kita kadang nggak tahu agama kita. Boro-boro menjalankannya kita aja nggak tahu. Ini ajaran agama kami loh. Ini agama kami. Sunnah dalam Islam makan dengan tangan kanan. Bagaimana berbusana menurut Islam. Ternyata kalau saya lihat dulu orang-orang kafir itu dulu mereka menutup aurat. Dulu pertama kali keluar baju yang you can see. Kamu bisa lihat itu. Itu orang-orang luar negeri itu mereka perempuannya jijik melihat bikini apa tuh. Tapi akhirnya mereka tergoda setan. Nah, kita ini juga mau ikut-ikutan sekarang. Nah, kita kembali ke tadi ya. Jadi, maka kita mesti belajar. Gak ada kata terlambat. Mesti belajar dari awal. Ini kantor kita sudah ini. Nanti belajar akidah, belajar cara ibadah, cara nggak apa-apa undang Ustaz, cara wudhu yang benar gimana Ustaz? Karena Anda kadang-kadang gelarnya udah tinggi, cara wudhu masih salah. Apa contohnya? Nah, bagian orang wudhu dia nggak sempurna wudhunya. Nah, hidup nggak sempurna wudhu seperti itu. Nah, kalau sudah tuh digosok, dia apa? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kamu dari api neraka, dari kulit kamu yang tidak terkena air wudhu, walaupun sebesar logam. Yani wudhu itu harus
sempurna, yakni basah. Berapa banyak wanita yang wudunya nggak sempurna, dia tidak membasuh wajah. Ketika basuh wajah dia takut apa namanya? Dia takut sado apa namanya? Apa sado ya? Apa? Hah? Yang ini untuk mata itu, ya celak lah. Istri bilang sado katanya, sado. Takut rusak. Coba wudhu itu sempurna. Wudhu itu sampai sini. Yakni yang dibasuh itu dari tempat wajar tubuh rambut sampai sini. Dari anak telinga kanan ke anak telinga. Itu setiap hari harusnya makin sempurna kita mengamalkannya. Bukan karena kebiasaan nanti tidak sempurna. Ini udah kode nih. Kode untuk selesai. Ya kan? Itu. Coba kita. Dengan apa? Dengan belajar. Gak ada, gak masalah. Belajar dari awal, dari cara wudhu. Panggil Ustadz sini. Cara wudhu Ustadz. Kami pengen tahu cara wudhu dari awal. Ustadz, tapi ada orang cara wudhu begini. Nah, itu siapa tahu ada perbedaan. Di pengajian itulah kita belajar. Insya Allah. Bukan saya, nanti mungkin ada Ustadz yang lebih ahli lagi dalam bidang fikih. Insya Allah. Saya pikir cukup ya. Kalau ada ingin menambahkan atau ingin meluaskan pembicaraan, ingin bersoal jawab, saya harap bertanya yang mudah saya jawab. Kalau ada, silakan. Nih. Izin Ustaz. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu kita langsung memasuki acara berikutnya aja, sesi tanya jawab. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Karena pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz, bukan dengan saya nih. Ada Bapak Ibu mungkin? Dari antum dulu. Oh. Ada Bapak Ibu? Ada? Apa saja yang ingin tanya, nggak apa-apa. Mungkin tentang MU tadi? Oh, Enggak apa. Oh, mungkin masih malu-malu Pak Ustaz. Mungkin nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, mau menyusulkan pertanyaan, boleh nanti infokan ke Pak Ishak, biar Pak Ishak yang menghubungkan ke Pak Ustaz. Belum ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Oke, mungkin jika belum ada pertanyaan Pak Ustaz, izin semoga materi yang diberikan Pak Ustaz tadi dapat diterima, dan yang paling kita harapkan adalah dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila masih ada pertanyaan tadi seperti yang saya sampaikan, bisa ditanyakan ke Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, nanti kalau misalnya ada yang WhatsApp, boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Mungkin di lain kesempatan kita dapat. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ibu, nggak ada. Biasanya harus dipancing. Kalau nggak ada. Atau yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Saya berbahagia kalau nggak ada bertanya, berarti apa yang saya sampaikan itu dipahami. Karena kalau banyak bertanya berarti nggak ada yang paham itu. Kalau nggak ada bertanya berarti paham, insya Allah Ta'ala. Oh, sepertinya belum ada Pak Ustaz. Ya. Itu menunjukkan kepahaman, insya Allah. Oke, izin Pak, karena belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu baik yang luring maupun daring, berarti materi sudah dapat diterima dan dipahami. Mari kita akhiri sesi tanya jawab ini dan lanjut ke acara berikutnya, yaitu doa dan penutup. Izin Pak Ustadz, ini mungkin konsepnya agak nodong. Izin untuk dapat memimpin doa pada sore hari ini.